Halo semuanya, perkenalkan nama saya Axel Stephen dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep optimisasi dan contoh pembahasan soalnya, serta pembahasan dari soal integral tentu dan pembahasan dari soal matriks. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep optimisasi. Pada konsep optimisasi, kita mengenal 4 macam istilah, yaitu maksimum global, minimum global, maksimum lokal, dan minimum lokal. Apa itu maksimum global? Maksimum global adalah titik maksimum yang berlaku secara umum, secara keseluruhan dari suatu fungsi, yaitu dari ujung kiri fungsi sampai dengan ujung kanan fungsi. Sedangkan titik minimum global adalah kebalikannya, yaitu titik minimum yang berlaku secara keseluruhan dari fungsi. Lalu apa itu maksimum lokal dan minimum lokal? Maksimum lokal adalah titik maksimum yang berlaku hanya pada suatu interval tertentu saja, pada suatu fungsi. Dan minimum lokal adalah titik minimum yang hanya berlaku pada interval tertentu saja dalam suatu fungsi. Misalkan kita memiliki interval 4,5 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 7. Jika dilukiskan dalam grafik, kurang lebih akan berada pada garis ungu ini, intervalnya. Ya. Pada interval ini, kita menemukan bahwa titik maksimumnya ada pada titik F dan titik minimumnya ada pada titik G, di mana kedua titik ini merupakan titik maksimum lokal dan minimum lokal karena hanya berlaku pada interval ini. Sedangkan untuk berlaku secara keseluruhan, titik maksimum yang berlaku adalah titik B dan titik minimum yang berlaku adalah titik E, yaitu pada titik maksimum global dan titik minimum global. Lalu dalam bidang ekonomi, konsep optimisasi itu biasanya digunakan untuk menentukan laba maksimum dari suatu perusahaan, biaya minimum, meminimalkan biaya pada suatu perusahaan dan memaksimalkan pendapatan dari suatu perusahaan juga bisa. Lalu syarat untuk optimisasi yang pertama itu ada turunan dari efek sama dengan 0. Ini adalah syarat untuk menentukan titik optimal di suatu fungsi, yaitu bisa maksimum maupun titik minimum. Mengapa rumus turunan dari efek sama dengan 0 ini adalah syarat untuk titik optimal? Karena saat turunan efek sama dengan 0, garis dari turunan pertama efek sama dengan 0 ini menyinggung kurva efek tepat pada titik puncaknya, yaitu titik yang minimumnya maupun titik maksimumnya. Sehingga sudah pasti bahwa turunan pertama efek sama dengan 0 itu syarat untuk titik optimalnya. Lalu untuk mengetahui sebenarnya titik maksimum atau minimum, kita bisa menggunakan turunan kedua dari efek. Jika turunan kedua dari efek itu lebih kecil dari 0, itu berarti bahwa garis atau titik tersebut memiliki gradien negatif dan titiknya maksimum. Sedangkan jika turunan kedua dari efek lebih besar dari 0, ini berarti gradien dari garis dan titik tersebut adalah positif dan titik tersebut merupakan titik minimum. Sedangkan apabila turunan kedua dari efek itu sama dengan 0, itu berarti bahwa gradien dan titik maksimum atau minimumnya tidak dapat ditentukan secara pasti. Lalu kita masuk ke contoh pembahasan soal. Sebuah toko kue yang sudah beroperasi selama 2 tahun memiliki biaya tetap sebesar 50 dalam ribu rupiah dan biaya variabel sebesar 2Q² minus 12Q dalam ribu rupiah.
Toko kue tersebut menjual kue tersebut seharga 200 minus 5 ki dalam Rp1.000 per kue. Pertanyaannya adalah, berapakah unit yang harus diproduksi jika toko kue tersebut ini meminimalkan biaya totalnya dan berapakah profitnya? Itu A. Lalu yang B, berapakah unit yang harus diproduksi jika toko kue tersebut ingin memaksimalkan penerimaannya dan berapakah profitnya? Lalu yang C, bandingkan profit dari memaksimalkan penerimaan dan meminimalkan biaya. Manakah yang lebih menguntungkan? Dari soal tersebut kita mengetahui bahwa ada fixed cost atau biaya tetap sebesar 50. Lalu ada juga variable cost sebesar 2Q kuadrat minus 12Q. Sehingga total cost-nya dapat diketahui yaitu dari menambahkan VC dengan fixed cost, yaitu 2Q kuadrat plus minus 12Q plus 50. Sedangkan diketahui pula pendapatan per kue itu adalah 200 minus 5Q. Sehingga untuk mencari total pendapatan kue tersebut, kita bisa mengkalikan revenue per kue tersebut dengan Q. Sehingga dihasilkan 200Q minus 5Q kuadrat. Lalu, yang ditanyakan adalah, yang pertama, unit yang harus diproduksi jika kita ingin meminimalkan total cost dan profitnya berapa. Lalu yang kedua, unit yang harus diproduksi jika kita ingin memaksimalkan total penerimaan dan profitnya berapa. Lalu yang C, profit yang mana yang lebih menguntungkan. Untuk pembahasan A, untuk meminimalkan biaya total, kita bisa menggunakan syarat untuk mencari titik optimal, yaitu dengan turunan pertama dari fungsi sama dengan 0. Yang kita turunkan fungsinya adalah fungsi total cost, karena kita ingin meminimalkan biaya total. Sehingga kita turunkan fungsi 2Q kuadrat minus 12Q plus 50, sehingga didapatkan 4Q minus 12. Lalu kita sama dengankan 0, sehingga ditemukan Q sebesar 3. Nah, untuk menghitung profitnya, kita bisa menggunakan rumus fungsi dari total penerimaan dikurangin dengan fungsi dari total biaya. Sehingga ditemukan fungsi dari total profitnya adalah minus 7Q kuadrat plus 212Q minus 50. Lalu kita substitusikan angka 3, karena kita ingin mengetahui kuantitas pada saat biaya totalnya minimum, yaitu pada saat kuantitasnya 3. Maka dari itu kita mensubstitusikan angka 3 ke dalam fungsinya. Sehingga ditemukan angka 523. Perlu diingat bahwa satuannya tadi adalah ribu. Sehingga unit untuk meminimalkan total cost adalah 3 unit dengan profitnya sebesar Rp523.000. Untuk pembahasannya yang B, memaksimalkan penerimaan total. Untuk memaksimalkan penerimaan total, kita menggunakan turunan pertama dari fungsi penerimaan total tersebut, yaitu kita menurunkan fungsi 200Q minus 5Q kuadrat, sehingga menjadi 200 min 10Q. Lalu kita sama dengankan dengan 0. Dan ditemukan Q sebesar 20. Selanjutnya kita menghitung profitnya dengan Q sebesar 20 ini. Di pembahasan A tadi telah ditemukan fungsi P atau fungsi dari keuntungan, yaitu minus 7Q kuadrat plus 212Q minus 50. Sehingga kita tinggal memasukkan Q20 ke dalam Q yang ada. Sehingga min 7 dikali 20 kuadrat ditambah 212 kali 20 minus 50.
sehingga ditemukan hasil akhir 1.390. Jadi unit untuk memaksimalkan total revenue adalah 20 unit dengan profit sebesar 1.390.000 karena satuannya dalam ribuan. Lalu untuk pembahasannya C, manakah profit yang lebih menguntungkan? Yang pertama, jika kita meminimalkan total cost, kita mendapatkan profit sebesar 523.000. Sedangkan jika kita memaksimalkan revenue-nya, kita mendapatkan profit sebesar 1.390.000. Jadi, jika dibandingkan nilainya, akan lebih menguntungkan jika toko kue tersebut memaksimalkan penerimaan total mereka. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai soal penerapan dari integral tentu. Diketahui pada pabrik lampu Jos terdapat mesin pembuat lampu yang berumur T tahun dan memberikan pendapatan dengan rate sebesar R aksen T sama dengan 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1 dalam ratus juta rupiah per tahun dan membutuhkan biaya sebesar C sama dengan 35 dalam juta per tahun. Pertanyaannya yang A, hitunglah pendapatan yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Dan B, hitunglah profit yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Sehingga dapat kita ketahui bahwa fungsi turunan dari pendapatan tersebut adalah 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1 dan C 35 per tahun, sehingga dapat kita rumuskan fungsi C-nya adalah 35T, yaitu 35 dikalikan dengan tahun. Lalu yang ditanyakan A, pendapatan yang dihasilkan selama 3 tahun, dan B, profit yang dihasilkan selama 3 tahun. Untuk penyelesaian yang A, kita harus mengintegralkan fungsi turunan dari revenue. Kita menggunakan integral tentu karena kita akan menghitung pendapatan dari selama 3 tahun dari perusahaan tersebut, yaitu dari 0 tahun sampai dengan 3 tahun. Oleh karena itu, memiliki interval, dan kita memakai integral tentu. Selanjutnya kita permisalkan 4T kuadrat plus 6T plus 1 yang ada pada penyebutnya sebagai U. Sehingga dapat kita substitusikan U sebagai penyebut tersebut. Lalu kita turunkan permisalan tersebut, sehingga ditemukan DU per DT sama dengan 8T per 6 plus 6, sehingga kita tukar posisinya menjadi DU per 8T plus 6 sama dengan DT. Lalu DU sama dengan 2, 4T plus 3 sama dengan DT. Sehingga dapat kita substitusikan nilai DT pada penyelesaian menjadi DU per 2 dikali 4T plus 3. Lalu kita temukan ada kesamaan pada membilang dan penyebutnya. Sehingga dapat kita coret kedua ini. Sehingga tersisa 1/2U DU. Yang mana dapat kita nyatakan juga sebagai integral tentu dari 0 sampai 3 dari setengah dikali 1/U DU. Selanjutnya, karena di dalam integral memiliki karakteristik bahwa konstanta dapat dikeluarkan, maka kita keluarkan konstanta setengah, sehingga menjadi setengah integral tentu dari 0 sampai 3 dari 1/U DU. Lalu kita integralkan 1/U tersebut menjadi ln mutlak U, di mana itu merupakan sebuah ketetapan di mana jika ada 1/U diintegralkan, maka pasti akan menjadi ln U, ln mutlak U. Selanjutnya, kita kembalikan nilai U ke nilai semula, yaitu 4T kuadrat plus 6T plus 1.
Selanjutnya, kita substitusikan nilai 3 dan nilai 0 ke dalam integral hasil integral ini, supaya untuk mengetahui pendapatannya. Selanjutnya ditemukan bahwa hasil ln tersebut menjadi setengah ln mutlak 55 dikurangin dengan setengah ln dari 1. Ditemukan hasil 2,003666,593 dikurangin dengan 0. Karena dinyatakan dalam ratus juta rupiah, pendapatannya adalah 200.366.659 rupiah. Untuk penyelesaian yang B, untuk menghitung profit kita harus mengurangkan fungsi dari pendapatan dengan fungsi dari biaya. Sehingga lalu kita masukkan angka 3 karena kita ingin menghitung profit selama 3 tahun ke dalam fungsi pendapatan yang telah dikurangkan dengan fungsi biaya. Di mana pendapatan tersebut telah kita temukan pada penyelesaian A, yaitu sebesar Rp200.366.659 dikurangkan dengan biayanya yang sebesar 35 dikali 3, yaitu 105 juta rupiah, karena dinyatakan dalam juta. Sehingga kita temukan nilai P atau nilai keuntungan dari 3 tahun, yaitu sebesar Rp95.366.659. Sehingga profit selama 3 tahun adalah sebesar Rp95.366.659. Selanjutnya kita akan membahas mengenai soal penerapan dari matriks, di mana diberikan model matematika yang menyatakan pendapatan nasional negara nyamplung jaya sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I0 ditambah G. C sama dengan A minus B dikali Y minus T0 dengan A lebih besar dari 0 dan B berada di antara 0 dan 1. Dan G besar sama dengan G kecil dikali dekan dengan Y besar, dengan G berada di interval 0 sampai 1. Untuk pertanyaan yang A, jika diketahui I0 sama dengan 1.200 triliun, A sama dengan 3.000 triliun, dan T0 sama dengan 800 triliun, B sama dengan 1/4, dan G kecil sama dengan 3/4. Nyatakan model matematika di atas ke dalam bentuk AX sama dengan B. Lalu yang B, tentukan titik keseimbangan pendapatan nasional dari model tersebut dengan menggunakan metode atau aturan Cramer, dan bukan substitusi. Sehingga dapat kita ketahui bahwa fungsi Y-nya adalah Y sama dengan C ditambah I0 ditambah G. Dan fungsi C-nya adalah A minus B dikalikan dengan Y dikurangkan dengan T0, dengan A lebih besar dari 0 dan B di antara 0 sampai 1. Dan G besar adalah G kecil dikalikan dengan Y besar, dengan G kecil berada di antara 0 hingga 1. Lalu investasi 0 sebesar 1.200 triliun, dan A sebesar 3.000 triliun, B-nya 1/4, T0-nya 800, dan G kecilnya 3/4. Lalu variabel endogen diketahui Y, C, dan G, di mana variabel endogen adalah variabel yang mendapat pengaruh dari variabel lainnya, atau secara sederhananya, variabel di mana jika kita ingin menemukan nilai dari variabel tersebut, kita harus menghitung menggunakan fungsi yang mana terdapat variabel lainnya yang menentukan nilai dari variabel endogen ini. Lalu yang ditanyakan adalah A, model matematikanya dalam AX sama dengan B, dan B, titik keseimbangan pendapatan dengan metode atau aturan Cramer. Selanjutnya untuk penyelesaian yang A, yang pertama kita sederhanakan terlebih dahulu fungsi konsumsinya dari yang C sama dengan A min B dikali Y min T0
kita kalikan B-nya ke dalam kurung menjadi A, C sama dengan A dikurang BY ditambah BT 0. Di mana dapat kita ubah formatnya menjadi BY ditambah C sama dengan A tambah BT 0. Lalu rumus pendapatan nasionalnya juga dapat yang kita ubah formatnya menjadi Y minus C minus G sama dengan I0. Dan fungsi belanja pemerintahnya juga kita ubah formatnya dari yang G besar sama dengan G kecil kali Y besar menjadi minus G kecil dikali Y besar ditambah G besar sama dengan 0. Sehingga model matematika dalam AX sama dengan B akan menggunakan ketiga persamaan tersebut. Sehingga didapatkan matriks seperti ini. Dengan matriks A-nya adalah matriks 3 kali 3 ini dengan komponennya berupa koefisien dari variabel-variabel yang ada pada persamaan ini, di mana di kolom pertama merupakan koefisien dari Y, kolom kedua merupakan koefisien dari C, dan kolom ketiga merupakan koefisien dari G. Angka-angkanya kita peroleh dari misalkan baris pertama, kita dapatkan dari persamaan pertama ini, di mana koefisien dari Y adalah 1, kita letakkan di sini, dan koefisien dari C adalah min 1, dan koefisien dari G adalah min 1. Di mana jika kita kalikan dengan matriks X, maka akan didapatkan hasil sama dengan persamaan ini, yaitu Y minus C minus G. Lalu yang baris kedua adalah koefisien dari persamaan kedua, yaitu B untuk koefisien Y, dan 1 untuk koefisien C, serta 0 untuk G, karena tidak ada variabel G dalam persamaan kedua ini. Lalu untuk yang ketiga, koefisien Y-nya kita tuliskan minus G, dan koefisien G besarnya kita tuliskan dengan 1. Lalu untuk C-nya 0, karena tidak terdapat variabel C dalam persamaan ketiga. Lalu untuk matriks X, kita isikan dengan variabel-variabel endogen, yang mana terdapat pada tiga persamaan ini. Selanjutnya, matriks B merupakan hasil dari setiap persamaan yang didapat dari sini. Sehingga inilah matriks AX sama dengan B dari pendapatan nasional yang model matematika yang diberikan. Untuk penyelesaian yang B, mencari keseimbangan pendapatan dengan aturan Cramer, kita menggunakan rumus sesuai dengan aturan Cramer, yaitu mencari determinan dari matriks AY dan per determinan dari matriks A, di mana matriks AY adalah matriks A, di mana kolom pertamanya kita gantikan dengan kolom dengan matriks B. Mengapa kita ganti? Karena kita akan mencari keseimbangan pendapatan, sehingga kolom dari koefisien pendapatan kita gantikan dengan kolom dengan matriks B. Berbeda ceritanya jika kita ingin mencari keseimbangan konsumsi. Jika kita ingin mencari keseimbangan konsumsi, maka matriks B ini akan kita masukkan ke dalam kolom kedua, di mana kolom yang berisi koefisien konsumsi. Lalu selanjutnya, kita cari determinan dari A, Y, di mana kita menggunakan rumus ekspansi baris dan kolom, di mana kita pilih baris ketiga, komponen angka-angka dari baris ketiga sebagai angka yang ingin kita ekspansikan, karena terdapat banyak nol dan akan mempermudah langkah kita dalam menemukan jawabannya. Yang pertama, 0.
0 yang pertama, kita letakkan di sini. Dengan determinannya, yaitu kita hapus baris dan kolom yang ada unsur 0 ini. Sehingga tersisa minus 1, 1, minus 1, dan 0. Inilah yang akan mengisi bagian sebelah kanan dari 0 itu. Lalu yang kedua, minus 0. Mengapa minus? Karena peletakan dari ketiga angka ini di sini haruslah selang-seling, yaitu bertanda plus di sini, minus di sini, dan plus lagi di sini. Itulah aturannya. Lalu untuk yang keduanya berarti 0. Lalu kita hapus kolom dan baris yang satu baris dan satu kolom dengan 0 ini. Sehingga didapatkan I0, A plus B T0, min 1, dan 0 sebagai yang mengisi di sebelah kanannya 0 ini. Lalu untuk yang ketiga, 1, kita hapus baris dan kolom yang sebaris dan sekolom dengan 1. Sehingga kita dapatkan 4 angka ini, dan kita pindahkan ke sini. Selanjutnya, kita hitung determinan dari masing-masing 4 angka yang ada di sebelah angka 001 itu. Di mana yang pertama berarti 0 akan dikalikan dengan minus 1 dikali 0 dikurangin dengan minus 1. Yang mana akan menghasilkan nilai 0 tetap. Karena 0 dikali berapapun hasilnya akan 0. Lalu dikurangin dengan 0 dikali minus 1 I0 dikali 0 dikurangin dengan minus 1 dikali A tambah BT0, di mana akan menghasilkan nilai 0 juga. Lalu yang ketiga, 1 dikalikan dengan I0 kali 1 dikurangin dengan minus A minus BT0. Yang mana akan menghasilkan nilai determinan AY sebesar I0 ditambah A ditambah BT0. Lalu yang kedua, kita cari determinan dari matriks A. Dengan cara sama seperti tadi, saya menggunakan cara ekspansi baris dan kolom dengan mencari yang ada unsur angka nolnya, di mana akan mempermudah perhitungan kita. Di mana yang saya pilih adalah komponen dari ini, kolom ketiga. Yang pertama adalah minus 1. Sehingga kita akan menghapus baris dan kolom yang sebaris dan sekolom dengan minus 1. Dan didapatkan 4 angka ini. Lalu kita pindahkan ke sebelah kanan dari min 1. Lalu tidak lupa dengan tandanya yang harus plus minus plus. Mengapa ini tetap minus 1? Karena plus dia bertemu dengan minus 1, sehingga akan tetap minus 1. Lalu ini minus 0, dan ini plus 1. Lalu untuk yang kedua, untuk yang 0, kita hapus baris dan kolom yang sebaris dan sekolom dengan 0. Sehingga didapatkan angka 1, minus G, dan 0. Yang akan kita pindahkan ke sini. Lalu yang ketiga, 1. Kita hapus baris dan kolom yang sebaris dan sekolom dengan 1. Dan kita dapatkan 4 angka ini. Lalu kita pindahkan ke sebelah kanan 1 ini. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan seperti tadi. Dengan mencari determinan dari setiap matriks 2x2 tersebut. Sehingga ditemukan minus 1 dikalikan dengan B kali 0, yaitu 0, dikurangin dengan minus G. Dikurangin 0 dikali dengan
1 kali 0 dikurang minus G kali minus 1. Dan 1 dikalikan dengan 1 kali 1 dikurang B dikali minus 1. Yang dimana ditulis di sini. Dan selanjutnya ditemukan hasil berupa determinan dari A sama dengan minus G minus 0 plus 1 plus B. Sehingga hasil akhirnya adalah determinan dari A sama dengan minus G ditambah 1 ditambah B. Selanjutnya kita menggunakan aturan Cramer, kita cari keseimbangan pendapatannya nasional tersebut dengan memperkan determinan dari BY dibagi dengan determinan dari B, di mana I0 ditambah A ditambahkan dengan variabel ini diper dengan minus G plus 1 plus B. Yang mana tadi diketahui bahwa I0-nya adalah 1200, A-nya adalah 3000, B seperempat, T0 800, G sebesar 3/4, dan B sebesar seperempat. Lalu kita masukkan angka-angka itu ke dalam variabelnya, dan ditemukan hasil berupa 4400 dibagi dengan 2/4, sehingga dihasilkan pendapatan nasionalnya sebesar 8.800. Sehingga titik keseimbangan pendapatan terjadi saat pendapatan nasional adalah 8.800 triliun. Sekian dari pembahasan kita tentang konsep optimisasi dan pembahasan soalnya, serta pembahasan soal dari integral tentu dan matriks. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata, berperilaku, maupun dalam pemaparan materi kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.